Gimana ya aku bisa merasakan rasa bangga, bahagia saat dia tuh punya cita-cita gitu ya, punya pekerjaan impian, tapi saat itu dia adalah seorang kurir. Nah, justru ya, jadi kurir itu bisa banget gitu ditemukan rasa bangga dan bahagianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nesutari. Kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang pentingnya kita untuk bangga dan bahagia dengan ikhtiar yang sedang kita jalani, terutamanya kaitannya sama pekerjaan ataupun karir, usaha yang kita lakukan. Karena ini erat kaitannya dengan rezeki, teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa merasa bahagia dan bangga sama pekerjaan kita saat ini, insya Allah itu yang akan membuka pintu rezeki, atau ya rezeki kita akan dilancarkan ke depannya. Kenapa aku berani bilang kayak gini? Karena ini adalah pengalamanku sendiri ya teman-teman, terkait dengan bangga dan bahagia dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini. Meskipun mungkin pekerjaan yang sedang kita jalani itu bukan impian, bukan pekerjaan impian yang kita cita-citakan, bukan pekerjaan yang menjadi goals kita, tapi penting banget untuk menghargai perjalanan atau proses hidup kita, teman-teman ya. Dulu aku kayak sempat tidak bangga atau minder dengan pekerjaanku yang ngajar di tingkat SD gitu. Pengennya sih ngajarnya di tingkat SMA, atau kalau bisa juga ngajarnya di sekolah yang favorit, yang bagus gitu ya. Intinya kayak gitu. Sempat merasa tidak bangga dengan pekerjaan yang aku jalani. Nah, ternyata ya itu justru akan membuat kita semakin tertekan ya. Batin kita nggak bahagia, kemudian kita menjalannya dengan tidak enjoy. Akhirnya apa? You attract what you are gitu. Kalau kita hubungkan dengan loa, maka akan mendatangkan hal yang sama. Karena kita nggak seneng, karena kita selalu merasa terbebani, nggak suka dengan apa yang kita jalani, ya udah gitu. Hal yang sama akan terus datang gitu, akan semakin merasa capek, lelah, nggak ada gunanya, atau mungkin bahkan penghasilan yang kita dapetin itu jadi hanya lewat begitu aja ya, karena kita nggak ada perasaan bahagia waktu menjalani pekerjaan tersebut. Sampai akhirnya aku tersadar bahwa kita memang harus bangga dan bahagia dengan pekerjaan kita, teman-teman. Apapun itu, selama itu masih halal, baik, apalagi bermanfaat, kita harus bangga gitu, kita harus bahagia. Bangga karena Allah memberikan kepercayaan, amanat kepada kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kita bahagia juga karena berarti hidup kita bermanfaat nih teman-teman ya. Kita bisa melakukan sesuatu dan bonusnya juga kita bisa punya penghasilan. Nah, setelah kita merasakan hal tersebut nih, dari pengalamanku sendiri, setelah dicari rasa bangga dan bahagianya dengan pekerjaan yang aku jalani, dari situlah akhirnya terbuka pintu-pintu rezeki yang lain. Salah satunya bikin YouTube kayak gini. Jadi awalnya aku hanya seorang guru SD ya, ngajar di sekolah dasar MI, lebih tepatnya Madrasah Ibtidaiyah. Nah, setelah dijalani dengan bangga, bahagia, sepenuh hati, terbukalah pintu rezeki itu, teman-teman ya. Ini di samping tentang amalan sholawat ya, juga perlunya memperbaiki energi dari dalam. Jadi setelah bahagia, bangga menjalani pekerjaanku, disitulah Allah kasih inspirasi, kasih petunjuk, kasih hidayah, terbukanya pintu rezeki lain, sampai akhirnya punya YouTube kayak gini. Pernah waktu itu salah satu peserta kelas Abundance, jadi teman-teman aku tuh ngadain seminar kelas online lewat Zoom biasanya tiap akhir pekan, tiap bulannya. Nah, salah satu materinya itu tentang abundance energy atau energi berkelimpahan. Kalau teman-teman tertarik untuk ikut, coba dicek Instagramku aja ya. Di situ ada highlight tentang kelas online. Nah, salah satu pesertanya itu ada yang bilang kayak gini, "Mbak, gimana ya aku bisa merasakan
rasa bangga, bahagia saat dia tuh punya cita-cita gitu ya, punya pekerjaan impian, tapi saat itu dia adalah seorang kurir. Nah, justru ya, jadi kurir itu bisa banget gitu ditemukan rasa bangga dan bahagianya. Kenapa? Karena seorang kurir itu kan mengantarkan paket nih ke customer ya, ke pembelinya gitu. Kita jadi perantara nih ya, yang menghubungkan antara penjual dan pembelinya. Waktu kita nganterin paket dan saat paket itu diterima oleh yang beli barang itu kan mereka seneng ya teman-teman. Coba deh ya, kalau kita jadi pembeli terus paketnya datang nih, pasti seneng, wah akhirnya paketku datang, barangnya datang gitu. Nah, disitulah berarti peran kita yang mungkin saat ini pekerjaannya adalah seorang kurir, peran kamu tuh sangat penting gitu ya bagi terhubungnya penjual dan pembeli. Kamu bisa membahagiakan banyak orang yang menerima paketmu, kamu bangga, kamu bisa mengantarkan paket orang dengan selamat, dengan utuh ya. Itu rasa bangga yang bisa kita maknai nih teman-teman, kita hayati gitu ya. Dan aku yakin setiap pekerjaan yang sedang kalian jalani, selama itu halal, selama itu baik, pasti ada maknanya, pasti ada hal yang bisa kita banggakan. Contohnya mungkin yang biasanya kayak sering dianggap pekerjaan tingkat kayak dipandang sebelah mata gitu ya, misalnya jadi seorang cleaning service atau mungkin seorang OB gitu ya, pelayan, padahal ya tanpa peran seorang cleaning service ataupun peran-peran pekerjaan kecil yang lain, itu nggak ada tuh ya yang namanya gedung-gedung bakal bersih, nggak akan terlayani dengan baik juga customer atau pembelinya. Jadi aku yakin setiap pekerjaan yang halal yang baik itu punya kebanggaannya tersendiri. Kalian bisa menemukan itu di ikhtiar yang sedang kalian jalani saat ini. Kalau sudah seperti itu teman-teman, kita merasakan bangga, bahagia, kita jalani terus, plus ditambah dengan kalian terus mendekat kepada Allah, minta kepada Allah, petunjuk kepada Allah supaya dikasih jalan rezeki yang lebih luas ya, entah mungkin dengan amalan sholawat misalnya. Insya Allah nanti kalian juga akan menemukan pintu-pintu rezeki yang lain yang mungkin akan menjadi jalan kalian bisa menggapai impian atau pekerjaan impian yang selama ini kalian cita-citakan. Yang penting saat ini adalah apa yang diamanatkan oleh Allah, pekerjaan apa yang sedang kamu jalani, cari rasa bangganya, cari rasa bahagianya, betapa pentingnya peran kamu di pekerjaan tersebut. Mungkin segitu dulu yang bisa aku share ke kalian ya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.